Panik screenshotnya yang bagus Panik. Ya Pak. Panik screenshotnya yang bagus nanti setelah Aldi tampilin itu. Dari tadi aku lagi tutup kamera terus. Oke Pak, saya mulai Pak ya. Monggo Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat dan salam takjim kepada dosen-dosen semuanya, terutama pada Pak Anik selaku Sekretaris Prodi Ilmu Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia, dan terima kasih pada dosen penguji yang telah meluangkan waktunya dan selalu sehat. Pak Erpandi, terima kasih atas waktunya dan sudah meluangkan waktu, dan Pak Barul Amal atau yang sering disebut dengan Gus Amal di Cirebon, dan terima kasih atas waktunya. Nah, pada kesempatan ini saya ingin mempresentasikan mengenai skripsi saya yang berjudul Perubahan Non-Formal Konstitusi di Indonesia Pasca Reformasi berdasarkan pemikiran Pak Jurupala. Saya memilih penelitian ini adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 pasca reformasi telah menghasilkan 4 naskah. Dik, bentar dulu Dik. Pak Anik screenshotnya udah belum? Udah. Lanjut Dik. Pasti saya akan di-upload di Facebook nih Pak Amal, astagfirullah. Lanjut. Nah, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 pasca reformasi telah menghasilkan 4 naskah, yaitu amandemen pertama pada tahun 1999, amandemen kedua pada tahun 2000, amandemen ketiga pada tahun 2001. Amandemen keempat pada tahun 2002 itu, dan kandasnya amandemen kelima itu tidak perlu disimpulkan bahwa Undang-Undang Dasar 1945 pasca reformasi tidak mengalami perubahan. Amandemen secara formal amandemen hanyalah salah satu cara mengubah konstitusi secara formal. Nah, perubahan dapat pula terjadi secara non formal, yaitu perubahan konstitusi tanpa mengubah teks konstitusi yang bersangkutan atau perubahan di luar naskah konstitusi. Pak Jurupala atau yang sering disingkat dengan FF menyumbangkan hasil penelitian dalam bukunya Pertumbuhan dan Model Konstitusi untuk mendeskripsikan terjadinya perubahan non formal konstitusi dalam ranah normatif juga dalam perspektif empirik, sehingga dapat manfaat yang lebih luas. Ketidaksinkronan dalam sistem atau rejim hukum konstitusi tentu berdampak pada sistem ketatanegaraan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, khususnya dalam bidang-bidang yang termuat dalam konstitusi yang mengalami perubahan non formal. Dari bedah hasil penelitian Pak Jurupala, teridentifikasi akan manfaat sebagai bahan legislatif review, pembentukan legislasi, judicial review oleh MK atau yang sering disebutnya sekarang ini adalah constitutional review. Perubahan perilaku elit politik dan masyarakat sehingga bagi politik perubahan konstitusi. Nah, pertanyaan penelitian saya ada 3. Yang pertama, bagaimana prosedur perubahan konstitusi yang ada di Indonesia? Kedua adalah apakah perubahan non formal di konstitusi diakui dalam sistem hukum di Indonesia? Yang ketiga, bagaimana konsep perubahan non formal Pak Jurupala pasca reformasi? Dan ini juga hasil dari masukan waktu seminar proposal oleh Pak Barul Amal. Nah, lanjut mengetahui bagaimana prosedur perubahan konstitusi yang ada di Indonesia. Kedua, untuk mengetahui apakah perubahan non formal konstitusi diakui dalam sistem hukum di Indonesia. Yang ketiga, untuk mengetahui bagaimana konsep perubahan non formal Pak Jurupala pasca reformasi. Nah, penelitian yang saya ambil di sini adalah penelitian kepustakaan atau library research. Penelitian yang dilakukan mengumpulkan data dari bahan pustakaan yang berhubungan dengan permasalahan yang saya teliti. Jadi saya mengambil daripada tulisan-tulisan Pak Jurupala dan ide dan gagasan-gagasan dari Pak Jurupala terkait dengan perubahan non formal konstitusi. Teori yang saya ambil di sini ada 2. Yang pertama adalah teori konstitusi dan teori perubahan non formal, yaitu dari Pak Jurupala sendiri yang non formal. Teori konstitusi yang memang pada umumnya sudah ada, yang saya di sini ngambil itu Prof. Jimmy Asidiki, mendefinisikan perihal konsep konstitusi, yaitu mencakup pengertian peraturan tertulis, kebiasaan konvensi-konvensi kenegaraan yang menentukan susunan dan kedudukan organ-organ negara, mengatur hubungan organ-organ sebuah negara dengan warga negara. George Jelinek menyebutkan perpasung Wendelung, perubahan non-prosedural. Bottling menggunakan istilah Buatan de Grootmit atau perubahan di luar konstitusi. Menurut Warsom Memory proses salah satu yang memicu konflik terjadi perubahan secara formal atau mendorong perubahan
persepsi terhadap konstitusi dan makna konstitusionalisme. Faktor-faktor ini dapat mendorong perubahan secara non formal dan perubahan makna konstitusi tanpa perubahan dokumen, yaitu melalui judicial interpretation, perubahan karena atau oleh putusan pengadilan. Jadi penelitian yang saya ini pertama adalah prosedur dan praktek perubahan yang ada di Indonesia. Perubahan konstitusi adalah perubahan yang pasti terjadi di berbagai negara, mulai dari negara modern ataupun negara berkembang. Nah, perubahan konstitusi bisa terjadi dengan berbagai prosedur dan praktik di sebuah negara. Tidak lepas di Indonesia, contohnya perubahan konstitusi di Indonesia mulai terjadi dari kemerdekaan Indonesia sampai pasca reformasi. Ini ya batasan perubahan konstitusi yang ada di Indonesia, mulai dari Undang-Undang Dasar 1945 yang asli ke Konstitusi RIS dan Konstitusi RIS ke Undang-Undang UDS atau Undang-Undang Sementara 1950, Undang-Undang Sementara 1950 ke balik lagi ke Undang-Undang Dasar 45 yang dekrit. Nah, lalu dekrit balik lagi kepada Undang-Undang Dasar 45 sampai amandemen. Lalu perubahan non formal konstitusi yang ada dalam sistem hukum di Indonesia, perubahan masa kemerdekaan yang dikatakan Undang-Undang Dasar 1945 dari yang asli ke Undang-Undang RIS itu mengalami perubahan-perubahan yang ada secara non formal, yaitu melalui yang namanya meja bundar, dan itu hanya didatangkan oleh para pewakil-pewakil itu tanpa adanya perwakilan dari Indonesia atau negara Indonesia, dan itu membuat namanya perubahan secara non formal. Lalu RIS ke undang-undang sementara. Karena jatuhnya ini sementara, undang-undang sementara ini melalui perubahan tidak melalui parlemen, tapi ada dalam prosedurnya. Nah, lalu undang-undang sementara itu ke undang-undang dasar, kembali lagi ke undang-undang dasar 45 itu melalui dekrit. Nah, dekrit ini sebenarnya itu terjadi melalui non formal, ya kan? Karena tidak melalui parlemen atau melalui musyawarah-musyawarah yang ada. Lalu undang-undang dasar 45 sampai amandemen itu sudah ada. Nah, lalu dari amandemen di sini perubahan non formal versi Pak Jupala yang saya kaji adalah pasca reformasi, di mana pasca reformasi terjadinya 4 amandemen mulai dari 1, 2, 3 dan 4, dan itu memunculkan perubahan-perubahan yang melalui non formal. Itu mencermati perubahan non formal ya adanya, yaitu ide dan pembentukan Mahkamah Konstitusi. Perubahan lahirnya Mahkamah Konstitusi atau MK itu melahirkan yang namanya perubahan secara non formal karena melalui tafsiran hakim. Nah, disitulah sebut bahwasanya perubahan non formal yang tidak merubah naskahnya atau merubah dokumen, tetapi menafsirkan daripada teks yang ada yang asli. Gitu. Lalu ada juga putusan Mahkamah Konstitusi. Putusan Mahkamah Konstitusi yang sering terjadi itu adalah bisa merubah daripada Undang-Undang Dasar yang asli atau Konstitusi Indonesia yang asli karena menafsirkan daripada putusan hakim. Ini saya juga kesimpulan dan saya sarannya adalah menurut Pak Jurpala, amandemen secara formal hanyalah salah satu cara mengubah konstitusi. Tapi konstitusi dapat mengalami perubahan non formal jika semakin ringgit atau semakin kaku. Ketika konstitusi semakin kaku dan tidak fleksibel, maka semakin terbukanya untuk cara-cara merubah secara non formal atau menafsir melalui tafsiran hakim. Di sini juga ini saya sarannya adalah perlunya ada penguatan kembali sistem konstitusi di Indonesia. Kedua, perubahan sistem demokrasi memang sudah berjalan sebab adanya amandemen. Akan tetapi jangan ada kekaburan tafsiran mengenai soal konstitusi yang berlaku. Mungkin yang sampaikan, terima kasih atas waktunya dan mohon saran dan arahannya para dosen penguji Pak Barulama dan Pak Erpandi. Mungkin sekian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Adi. Ya, Pak Barul. Sebelumnya saya ucapkan selamat atas apa yang telah kamu raih hari ini. Itu perjalanan yang panjang dan cukup melelahkan, tapi perlu kamu rayakan apapun hasilnya. Iya kan? Ya, Pak. Karena ya, Pak. Saya cukup tahu prosesnya dan cukup
senang juga bahwa kamu ternyata melakukan penulisannya dengan sedikit cukup serius. Nah, jangan ketawa-ketawa, ini lagi di sidang ini, nggak boleh nanti kamu direkam itu diserahkan sama fakultas itu bisa dimarahin panik nanti nih. Aku agak serius tuh Pak. Aduh. Yang pertama yang mau saya tanyakan sebenarnya dari tadi, dari yang sebelum-sebelumnya, apa memang di buku panduan itu metodologi penelitian tuh nggak masuk dalam bab yang khusus ya? Iya Pak. Apa metode penelitian itu di dalam buku panduannya tuh nggak masuk dalam bab khusus? Enggak Pak. Enggak ya? Di panduannya memang enggak ya? Enggak. Berarti memang buku panduannya yang memang nggak mensyaratkan metodologi itu masuk dalam bab yang khusus ya? Iya. Kalau saya ngikutin aja sih dari panduan yang ada. Oh, berarti memang dari buku panduannya Pak Anik. Nanti kita perlu ada pembahasan itu tentang penulisan tugas akhir. Karena yang umum itu biasanya ditulis di dalam bab tersendiri, di luar daripada bab yang kalau di sini kan masuknya di pendahuluan ya. Iya Pak. Sebelum saya masuk, kamu tuh pakai metode penelitiannya apa? Tadi ke library riset Pak, perpustakaan. Ya, kalau itu dalam hukum disebutnya apa tuh? Dalam hukum disebut Penelitian apa berarti itu? Penelitian jenis apa? penelitian jenis. Aduh, kemarin saya udah hafalin tuh Hafid. Yuridis empiris atau normatif? Oh, yuridis Pak, yuridis. Ya Allah, yuridis. Ya, yuridis apa? Empiris atau normatif? Yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif itu emang penelitian apa sih? Penelitian yang memang berdasarkan kayak contoh misalnya ada undang-undang, kita kan itu menguji yang undang-undang, terus kita mengenai contohnya, definisinya. Aduh, definisinya. Definisinya aturan hukum yang apa ya? Lupa Pak, kalau ininya Pak, definisinya Pak. Ya, yang berdasarkan dengan data-data yang sudah ada gitulah. Iya Pak. Atau singkatnya dengan data sekunder. Nah, data sekunder itu punya 3 bahan. Bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Primer itu perundang-undangan. Ya, sekunder itu tadi jurnal, artikel ya Pak. Artikel ilmiah atau buku. Dan selanjutnya tersier, artinya kamus. Kalau dalam pemahaman hukum itu kamus hukum dan kamus besar bahasa Indonesia. Nah, kamu gimana? Apa aja yang jadi pustaka utamanya dalam penulisan tugas akhir ini? Saya ngambilnya yang lebih utama adalah mengenai soal tulisan-tulisan dari Fajrul Pala Pak. Itu dari tahun berapa ke berapa? Iya Pak. Dari tahun berapa sampai ke tahun berapa? Atau kamu ngambilnya tematik yang sesuai dengan perubahan non formal aja? Kebetulan kalau memang Fajrul Pala lebih banyak menulis terkait dengan konstitusi Pak. Nah. Lalu bukunya ada nggak? Pakai buku apa? Ada Pak, bukunya nih Pak. Ini Pak. Oh, ya. Oke. Itu pertama ya. Iya Pak. Berarti ternyata pertanyaan saya sedikit terjawab. Nanti kamu kalau saya lihat buku panduannya ternyata metodologi penelitian dalam bab tersendiri, ini ujiannya diulang. Wah, enggak Pak, itu saya jamin Pak. Oke, berarti memang metodologi penelitian itu dalam
Di bab 1 pendahuluan. Oke. Terus yang selanjutnya ini, Di. Iya, Pak. Kamu kan pertama menanyakan tentang keadaan yang existing sekarang tuh gimana sih cara merubah konstitusi? Emang gimana, Di? Sekarang, Di? Caranya, Di? Kalau sekarang cara merubah konstitusi memang kalau sesuai dengan Undang-Undang Dasar itu ada di pasal 37, Pak. Itu ada caranya melalui parlemen dengan bermusyawarah dengan hadirnya para anggota parlemen dengan berapa persen kayak gitu, Pak. Dengan berapa persen itu harus dipastikan karena ini penelitian kamu loh, harus hafal. Iya, Pak. Itu ada di pasal 37 di Undang-Undang Dasar 1945. Bentar. Saya baca bukunya, Pak. Ini kan pertanyaan penelitian kamu. Iya, Pak. Kamu kan bertanya tentang bagaimana prosedur perubahan konstitusi yang ada di Indonesia. Tadi kamu udah menyebutkan pasal 37, di pasal 37 bunyinya gimana? Di pasal 37 itu ada 2 ayat yang menyatakan bahwa 1, cara mengubah Undang-Undang Dasar sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota MPR yang hadir. Kedua, putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota yang hadir. Itu, Pak. Itu. Iya, Pak. Kalau syarat ngajukannya berapa per berapa itu? Syaratnya apa, Pak? Jadi misalkan kita mau mengajukan amandemen sebagai kita selaku parlemen nih, itu syaratnya apa? Kalau tadi kan persetujuannya 2/3 tuh. Nah, lembaga yang berwenang melakukan perubahan Undang-Undang Dasar 45 adalah MPR, dan itu dapat diartikan sebaiknya bahwa tidak ada lembaga lain yang melakukan perubahan amandemen selain lembaga MPR. Nah, kalau yang kedua adalah bahwa dalam mekanisme untuk melakukan perubahan seharusnya 2/3 dari anggota DPR yang hadir, dan apabila tidak mencapai maka anggota DPR tidak dapat melakukan perubahan, Pak. Terus untuk mengenai perubahannya tidak sampai di perubahan yang disebabkan oleh maklumat saja, melainkan perubahan yang terjadi melalui pergantian Undang-Undang Dasar 45. Artinya, itu undang-undang itu udah ada sejak tahun berapa, Di? Pasal itu, Di? Apa pasal yang udah lama atau pasal hasil amandemen? Hasil amandemen, Pak. Sebelumnya gimana tuh? Sebelum amandemen? Ya, sebelum yang sekarang 37 tuh gimana? Sebelum yang 37 itu cara ngubahnya gimana, Di? Sebelum bentar, Pak. Sebelum 37 cara pengubahannya. Di? Ya, Pak. Sehat. Gimana, Di? Sehat, Pak. Ya, Pak, kalau sebelum 37, sebelum amandemen itu masih saya cari nih, Pak. Masih dicari berarti? Iya, Pak. Oh. Terus kesimpulannya berarti apa nih dari pertanyaan pertama? Kesimpulannya tadi ya? Iya, Pak. Nah, kamu ngasih saran nggak? Iya, Pak. Kesimpulannya bahwasanya ketika konstitusi itu semakin ringkih atau kaku, tidak fleksibel, maka terbukanya perubahan-perubahan secara non formal, Pak. Loh, itu pertanyaan nomor berapa? Itu yang kesimpulannya, Pak. Kesimpulan pertanyaan nomor 1. Kesimpulan dari semuanya, Pak, ketika memang perubahan. Enggak, saya tanyanya ini, masalah nomor 1 itu kan prosedur perubahan yang ada di Indonesia. Iya, Pak. Terus kamu jawab, ya sekarang Pak secara formal adanya di pasal 37. Oh, iya, Pak. Itu kan perubahannya berarti secara kesimpulannya syarat-syarat yang harus dipenuhinya
tadi ada beberapa orang itu 2/3. Iya, Pak. Nah, sarannya kamu ngasih saran nggak dalam pertanyaan pertama kamu ini? Kalau untuk yang pertama itu enggak, Pak, karena memang hanya sebagai ini ya, Pak, karena awal jadi cuman bagaimana perubahan konstitusi yang ada di Indonesia yaitu melalui tadi, Pak, perubahan secara amandemen di parlemen aja sih, Pak. Kalau yang Oh, saya syaratnya apa sih, Di? Kalau mau melakukan amandemen selama ini belum ada syaratnya ya? belum ada, Pak, cuman ketika memang hadir kayak gitu sih, Pak, yang tahu. Oh, Kita jadi kan nggak juga ada kalau syarat turbulensi politik, nggak perubahan ada, politik global, atau tuntutan masyarakat secara luas, itu nggak ada ya? nggak ada, Pak. Berarti syaratnya masih syarat yang sifatnya administratif dari Iya. kehadiran itu ya. Heeh. Syarat substantifnya belum jelas apa. Belum, Pak. Nah, kalau pertanyaan kamu yang kedua berarti kan sudah terjawab. Berarti nggak diakui dong. Iya, Pak. Di Apa? Indonesia tidak diakui, Pak. Tidak diakui. Tidak Tapi diakui. kamu harus pastikan tidak diakuinya itu pasca reformasi. Karena tadi Iya, kamu bilang bahwa sebelum itu pernah terjadi dulu di era 1959 melalui dekret. iya. Jadi Amang kalau memang perubahan secara formal ini yang memang Pala dan penelitian saya itu mengkaji bahwasanya perubahan itu tidak hanya secara formal, Pak, tetapi bisa terjadi melalui non formal, yaitu melalui Nah, tadi itu nanti pertanyaan ketiga. oh ada lagi, iya, Pak. Ini kan pertanyaan dari rumusan masalahmu yang kedua. Kamu kan bilang apakah perubahan non formal konstitusi diakui dalam sistem hukum di Indonesia. Iya, Pak. Kamu tadi dalam presentasi pernah diakui ketika Soekarno mengeluarkan dekret untuk mengembalikan Undang-Undang RIS itu kepada Undang-Undang 45 Yang asli. yang asli, bahasanya Ya, begitu kan. iya, Pak. Nah, kenapa aku tadi pas di awal itu bertanya tentang prosedur perubahan konstitusi yang dimaksud tadi, Iya, Pak. artinya sebelum reformasi berarti kan nggak mengacu pada 37 itu kan, ya nggak? Karena dekret aja bisa jadi syarat perubahan konstitusi. Nah, nanti coba kamu cari jawabannya. Kenapa pada waktu itu dekret kok bisa jadi dasar untuk perubahan konstitusi? Oke, Aldi. Halo, Mas Aldi. Sepertinya keluar terlempar ini. Aldi. Sebentar dia. Tiba-tiba hilang. Kenapa tiba-tiba hilang ini anak nih? Jangan-jangan terlalu banyak keringatnya itu kena Mas Amal itu. Padahal belum sesinya Pak Erwandi, ini lebih serem lagi. Kalau udah selesai dari Gus Amal kayaknya udah selesai semua itu, Gus. Tapi kayaknya ini terlempar atau gimana ini? Kok langsung hilang, Gus, ini, Gus? Terlempar nih, tak WA lagi nih. Ngeri nih Gus Amal nih langsung kan. Nah, itu bikin sinyal down ini, sinyalnya yang down ini. Ini aku baru ketemu. Makasih Pak Anik. Ini di penulisan skripsi metodologi penelitian masuk bab sendiri loh. Halo, Pak. Aldi, ini. Lagi, Mas. Mati, Pak, wifi-nya. Oh, wifi mati.
Atau di kosan? Aldi, tadi kan kamu bilang bahwa saya bisa pastikan Pak, di pedoman itu tidak memasukkan metodologi penelitian. Di bab khusus? Iya, pada bab khusus. Iya, Pak. Wah, benar ya. Terus kalau ternyata di pedoman itu menyebutkan apa nih yang akan kamu jadikan sanksi lah bagi kamu? Aduh, berat ya ngasih sanksi ke Pak. Nah, jadi gini, kalau di pedoman itu dimasukkan, Iya, Pak. di pedoman itu dimasukkan tugas akhir itu di bab 3 metodologi penelitian. Iya, Pak. Nah, saya nggak tahu itu teman-teman, tapi ya nantilah kita pas revisi itu harus perbaiki semuanya. Karena itu udah jadi pedoman. Termasuk yang Aldi juga. Iya, Pak. Ya, itu Siap. di bab 3 dimasukkan setelah kajian teori. Nah, Bab ini 3. selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya yang tadi. Iya, Pak. Tapi kamu kalau kajian yang sebelum-sebelumnya tidak terlalu mendalam ya, Iya, Pak. terkait dengan amandemen sebelum reformasi itu belum dikaji secara mendalam ya. Iya, Pak. Padahal yang jadi pertanyaan kamu tuh justru pertanyaan tentang apakah perubahan non formal konstitusi diakui dalam sistem hukum Indonesia. Dan kamu juga tadi di presentasi sudah mengatakan pernah diakui atas dasar dekret. Nah, kemudian berubah, alasan perubahannya kamu ibaratnya belum mendalam lah tentang mengapa itu bisa terjadi dan menjadi pilihan pasca reformasi. Oke, lanjut aja pertanyaan ketiga dari rumusan masalahmu sendiri ini nih aku tuh di. Iya, Pak. Nah, terus konsep perubahan non formalnya Bapak Fajrul Falah ini gimana di konsepnya di? Konsepnya adalah ini, Pak. Bahwasanya perubahan itu adalah yang memang terjadi di luar formal yang disebut dengan tadi di perubahan terjadi tanpa mengubah teksnya, Pak, tanpa mengubah teks atau mengubah dokumen, tetapi perubahan itu bisa terjadi seperti melalui putusan hakim, melalui MK atau melalui tafsiran dari lembaga mengenai soal. Sebenarnya aku mau tanyakan, apakah MK itu berwenang mengubah tafsir Undang-Undang Dasar 45? Tugas kewenangan MK itu apa? Menguji apa? Di pasal 24C, Pak. Bentar, Pak. MK berwenang mengadili pada tingkat pertama dan akhir dan mempunyai putusan yang bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Nah, coba kamu memahami kalimat itu gimana? Menguji, Pak. Ketika menguji berarti kan kalau memang mengeluarkan putusannya berarti kan itu kalau disebut oleh Pak Jepala itu sudah merubah konstitusi tanpa mengubah teks aslinya gitu loh, Pak. Maksudnya? Aslinya itu tetapi ini ada putusan MK yang artinya ketika tanpa merubah undang-undang itu sendiri secara keseluruhan ya, Pak, tapi itu hanya menafsirkan aja bahwasannya kayak contoh ini artinya ini gitu, Pak, menafsirkan gitu loh kalau dari putusan MK itu, Pak. Oh, jadi gini, kalau Pak Fajrul Falah itu dalam memahami keadaan yang demikian, kenapa dia nggak mengatakan bahwa undang-undangnya yang pasal-pasalnya yang diamandemen, yang diubah? Iya, Pak. Nah, yang diubah itu tafsirnya. Tafsirnya itu kan bergantung pada subjek. Dalam hal ini subjek itu adalah hakim-hakim konstitusi. Nah, subjek ini menafsirkan apa dari pasal-pasal itu, kemudian pada akhirnya kan jadi tafsir yang bebas.
ya kan, yang kemudian jadi dasar untuk menguji undang-undang yang diuji kepadanya. Iya. Misalkan kayak kolom agama, di mana aliran kepercayaan itu nggak masuk gitu, Ji. Sedangkan di dalam undang-undang ada pasal tentang aliran kepercayaan. Nah, tafsirnya itu kemudian kan pada akhirnya dikatakan, oh artinya negara ini sebenarnya mengakui aliran kepercayaan tersebut. Tapi pasalnya nggak diubah dari sini Ya, gimana tuh penjelasan kamu, Sok? ya Pak. Jadi kalau itu kan hanya apa sih Pak? Kalau yang nih. ya Pak, aslinya itu orisinilnya itu tetap ada Pak pasalnya, tetapi hanya tafsirnya itu Pak. Ketika hakim itu menafsirkan pasal tertentu, ya kan itu sama saja seperti mengubah konstitusi kepada yang aslinya Pak, kepada yang orisinil gitu loh. Maksudnya? Kan orisinilnya pasal atau ininya ayatnya tetap ada. Terus ketika diuji kepada Mahkamah Konstitusi, ya kan, lalu hakim mengeluarkan putusan, maka itu menafsirkan daripada pasal tertentu, itu sama saja kalau Pak Jepala mengatakan itu mengubah konstitusi, ya kan, di luar ini Pak, di luar prosedur formal, yang artinya konstitusi itu orisinilnya tetap ada, tetapi tafsirannya itu sudah berubah gitu loh Pak. Dan artinya itu sudah tidak orisinil lagi kayak gitu loh. Nah, sekarang syarat-syarat dalam penafsiran pasal itu, syaratnya tuh apa sih? Bisa nggak sih seorang hakim konstitusi menafsirkan secara bebas gitu? Kayak tadi itu kan pasal 28 Ya, contohnya ya, setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nurani. Sederhananya gitu kan. Nah, itu kan teksnya begitu, teks di dalam pasal 28E ayat 2. Kemudian akhirnya uji materi terkait dengan aliran kepercayaan itu dimasukkan di dalam kolom KTP disetujui. Iya, Pak. Ya kan? Nah, kalau dari cara-cara hakim konstitusi itu dalam menafsirkan pasal itu dan adanya pasal tentang kartu tanda penduduk, artinya kan masih selaras aja, dia kan nggak bebas. Iya Pak. Maksudnya nggak tafsir bebas, maksudnya tafsir itu masih bisa diterima lah. Kalau dalam pembuktian ada istilahnya adalah co-infiction ratione. Jadi masih masuk di dalam logik, masih masuk di dalam logika bahwa ya tafsiran itu masih sesuai bunyinya dan semestinya negara mengakomodir aliran kepercayaan. Nah, kalau Fajrul Parah sendiri dalam perubahan non formal itu ngasih nggak di item-item terkait interpretasi hakim dalam menafsirkan pasal-pasal yang ada di Undang-Undang Dasar itu? Ya Pak. Ngasih sih Pak, tapi saya masih perlu mendalami sih Pak, maksudnya. Jadi dia Pak Fajrul memberikan, ada? Iya Pak. Tapi memang saya perlu mendalami lagi itu Pak. Oke, siap. Nah, berarti yang sejauh ini ada menurut Pak Fajrul karena adanya MK itu. Iya Pak. Dan MK itu kemudian hakim yang ada di dalamnya ketika datang uji materi, dia kemudian menafsirkan pasal-pasal. Nah, tafsiran yang kemudian bebas itulah yang disebut perubahan secara non formal. Ya, Selain keadaan dan kejadian itu, ada nggak yang lain, ini Pak, mengenai tugasnya MK untuk sengketa Pilpres Pak, itu kan ada di putusan MK nomor 50 garing PUU
22/2014 pada tanggal 30 Juli 2014 MK itu mengatakan bahwa pasal 156 ayat 1 Undang-Undang Pilpres inkonstitusional, Pak. Kayak gitu. Karena bersyarat sepanjang Pilpres hanya diakui 2 pasang calon, dan Presiden dalam amar putusannya di pasal 59 ayat 1 Undang-Undang Pilpres dinilai bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai tidak berlakunya untuk pasang calon presiden dan wakil presiden yang berdiri sendiri. Kayak gitu, Pak. Karena yang disebut itu, yang saya memang baca lagi dalam ketika pasal itu, kan di dalam Undang-Undang Dasar itu hanya mengatakan 2 pasang calon, kan harusnya kan boleh lebih gitu loh, Pak. Dan itu kan muncul yang namanya presiden threshold kayak gitu loh, Pak. Kalau saya melihat bahwa pemahaman dari pemikiran Pak Fajrul Falah terkait MK, Mahkamah Konstitusi, bahwa hakimnya kemudian bisa menafsirkan, yang penafsirannya itu kemudian disebut sebagai perubahan non formal, ya, Pak, karena masing-masing orangnya bisa jadi kemungkinan kalau hakimnya berubah, nanti tafsirnya berubah lagi. Kalau hakimnya ganti lagi. Berarti legislatif juga ketika membentuk undang-undang, dia juga berkemungkinan dong menjadi salah satu pihak yang melakukan perubahan non formal. Karena dia juga setiap di dalam konsideran pembentukan undang-undang itu selalu mencantumkan pasal terkait. Filosofis, terus sosiologis, terus yuridis, dan pasal di undang-undangnya apa. Nah, dan dari tafsiran mereka itu kemudian muncul undang-undang, yang kadang-kala undang-undangnya justru dianggap tidak konstitusional. Nah, apakah Pak Fajrul Falah itu memasukkan juga DPR, legislatif itu sebagai salah satu pihak yang melakukan perubahan non formal itu? Masukin, Pak, ini ada yang namanya legislative interpretation. Bukunya ada, Pak. Tadi kamu di PPT kok kenapa nggak dimasukkan yang begitu? Iya, Pak. Ini sebenarnya kalau disampaikan banyak ya, Pak. Bisa ya. Kan setidaknya tiga item lah, perubahan non formal dari yudikatif, MK, perubahan non formal dari legislatif, berarti DPR RI ketika dia menginterpretasikan salah satu pasal untuk dijadikan undang-undang. Ya, perubahan non formal yang dilakukan eksekutif juga kemungkinan ada ketika dia bikin perpu. Perpu itu kan artinya di situ ada satu pertengkaran pikiran loh. Ketika DPR mengeluarkan, Presiden mengeluarkan, dan dua-duanya merasa bahwa apa yang dikeluarkan itu konstitusional. Sebagai contoh, ketika dulu hendak ada upaya pemilihan bupati, wali kota, dan gubernur itu akan dikembalikan kepada DPR. Tapi Presiden SBY kemudian membuat perpu untuk mengembalikan pemilihan umum itu kepada masyarakat. Nah, itu kalau di pemikirannya Pak Fajrul Falah, executive interpretation dimasukin nggak? Kalau eksekutif nggak ada sih, Pak. Kalau memang itu adanya legislatif dan juga memang di yudikatifnya itu sih, Pak, yang dikritisi, Pak. Disebut dengan making proses atau dari pembuatannya konstitusi itu atau pembuatannya peraturan itu dan sampai peraturan itu berjalan seperti itu sih, Pak, kalau yang memang saya pahami ya, Pak. Berarti sejauh ini pemikiran Pak Fajrul Falah ya ada semua ya, diakomodir semua ya? Iya, Pak. Nah, yang jadi pertanyaan dari saya, jadi ya, Pak, yang sekarang sudah berjalan itu, apa yang menjadi kritik Pak Fajrul Falah itu ada nggak? Misalkan Pak Fajrul Falah menyarankan untuk Undang-Undang Dasar 1945 itu ada ininya, pasal apa, ada penjelasannya atau gimana nggak?
dari Pak Jepala. Wah, ada Pak. Nggak ada. Nanti Atau yang sekarang sudah berjalan, sekarang sudah ini, nggak ada. ada Pak Kamu ini. ditemenin siapa? Jujur aja, ada Pak Uno di situ. Nggak ada Pak. Ini saya sama Muhib dua Pak, masa iya Pak Undo. Oh, kirain minta bantuan call of friend. Ya udah, itu aja dari saya. Nanti Pak Ervandi hati-hati nih, lebih tajam lagi kamu. Siapin tisunya ya. Ya Pak. Sekian aja dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak. Terima kasih Mas Amal, Mas Aldi. Saya juga tadi menyimak mulai dari awal sampai akhir termasuk masukannya Gus Amal. Saya kira kalau masukannya Gus Amal ini dimasukkan semua Mas Aldi, saya kira udah matang, udah bagus. Tinggal saya hanya nambahin sedikit-sedikit aja ini nanti Mas Aldi untuk menyempurnakan lagi. Tapi masukan Gus Amal tadi udah luar biasa, udah banyak gitu. Tinggal kamu masukkan aja. Cuma yang ingin saya tahu dulu Mas Aldi, itu pentingnya Anda angkat tema tentang yang skripsi kamu yang angkat itu apa pentingnya Mas? Ini Pak. Kamu tiba-tiba angkat tema itu apa pentingnya Mas? Kalau pentingnya itu Pak, pertama kalau memang saya lihat kalau yang memang dari saya pribadi Pak, itu mengenai soal Pak Jepala. Pak Jepala ini kan sebagai tokoh hukum ya Pak, tokoh hukum yang memang dikenal, ternyata di balik itu Pak Jepala adalah sosok daripada KNU, orang NU ya Pak, tapi tidak diangkat gitu Pak, karena sebenarnya pemikirannya dan ide gagasannya itu banyak Pak, gitu Pak. Dan juga beliau juga ketika saya kaji lebih dalam lagi, ternyata beliau adalah penggagas daripada nilai dasar pergerakan NDP PMI Pak, ya gitu Pak. Dan itu yang saya lihat beliau ya sangat inilah, karena beliau sebagai tokoh hukum konstitusi gitu Pak. Dan kalau memang temanya non formal saya ambil, ini sangat menarik ya Pak ketika non formal, karena bahasanya daripada ahli-ahli hukum lain atau konstitusi, mereka membahasnya terkait dengan formal konstitusi atau informal, tapi Pak Jepala dengan kata lain itu non formal kayak gitu Pak. Jadi Mas Aldi menganggap penting angkat judul skripsi ini karena melihat sosok Pak Fajrul Falah yang sebagai tokoh NU sekaligus kader PMI, begitu Mas? Kalau awal gitu Pak, tapi ketika saya baca-baca bukunya, beliau secara konstitusi itu, secara hukum dan konstitusi itu sangat menarik Pak, dari ide dan gagasannya Pak. Oke, kalau begitu, kenapa tidak Anda tuangkan di dalam pendahuluan? Kok di pendahuluan langsung tiba-tiba undang-undang dasar yang Mas Aldi angkat? Oh iya Pak, jadi kalau awalnya dulu saya udah masukin Pak mengenai riwayat daripada Pak Fajrul Falah. Ketika Semprop, ya kan, itu ada masukan juga dari dosen pembimbing, salah satu, dan juga ada dari penguji dari Pak Barul Amal. Itu ketika memang itu kalau pembimbing, ketika mengenai soal Fajrul Falah, bisa Mas Aldi itu bikin jurnal atau artikel-artikel kalau memang mengangkat Pak Fajrul Falah mengenai ketokohannya Pak. Tapi kalau mengenai pemikirannya, masukan dari ide dan gagasan beliau, kayak gitu sih Pak. Nah betul, jadi memang kalau terkait dengan ketokohannya tidak perlu dimasukkan, tapi terkait dengan gagasan, pemikiran sahabat Fajrul Falah itu kan perlu dituangkan. Tapi ya, saya yang belum saya dapat, tiba-tiba di latar belakang pemikiran ini Mas Aldi tuangkan di dalam skripsi itu langsung dimulai dengan undang-undang dasar. Sehingga orang yang membaca Mas Aldi ya, yang membaca itu tidak tertarik. Ini apa nih yang diinginkan, kok tiba-tiba undang-undang dasar dimunculkan di latar belakang. Makanya kalau gagasan dan ide Fajrul Falah yang menurut Mas Aldi itu penting untuk diangkat dalam tema ini, dalam judul skripsi ini, seharusnya dituangkan di dalam latar belakang itu. Jadi saya minta Mas Aldi, biar ini tidak mencederai bagusnya judul skripsi Mas Aldi, itu dimasukkan Mas Aldi terkait dengan pemikiran dan ide dan gagasan tentang konstitusi yang menurut Pak Fajrul Falah, sehingga tidak langsung dimulai dengan latar belakang tiba-tiba undang-undang dasar. Jadi orang itu bingung, yang diangkat judul dengan latar belakang itu nggak nyambung jadinya Mas. Ya Pak. Mas Aldi mampu nanti kemudian
menarasikan gagasan dan idenya Pak Fajrul Falah di dalam latar belakang sehingga kemudian nanti dianggap penting untuk angkat itu jauh lebih sempurna Mas Aldi. Itu yang pertama Mas Aldi ya. Catatan dari saya itu perlu dituangkan ide. Jangan sosok, jangan. Idenya. Itu biar tidak jomplang antara latar belakang dengan judul Mas Aldi ya. Itu yang pertama Mas Aldi. Yang kedua terkait dengan tadi juga disampaikan oleh Gus Amal. Metodenya tadi apa Mas? Metode penulisannya Mas? Library riset Pak, ke pustakawan Pak. Oke. Terkait dengan yuridis normatif ya. Ya, Pak. Oke, kalau itu berarti dimasukkan juga terkait dengan metode penulisannya yuridis normatif itu dimasukkan. Karena saya baca di Mas Aldi ini tidak mencantumkan itu, tiba-tiba telaah pustaka gitu aja. Nanti terkait dengan yuridis normatif ini tolong dimasukkan Mas Aldi ya. Sampainya Mas Gus Amal tadi terkait dengan metode penulisannya yuridis normatif itu dimasukkan. Yang kedua, yang ketiga, ini catatannya saya 1, 2, yang ketiga terkait dengan metode juga. Apa dasar Mas Aldi tiba-tiba di pembahasan itu membahas tentang Undang-Undang Dasar Asli 45, Undang-Undang RIS, kemudian sampai ke Dekret Presiden. Itu apa dasarnya Mas Aldi? Gini Pak, kalau untuk dasarnya ketika saya ini, kalau yang awal dari pra kemerdekaan, jadi ada per periodik gitu Pak, kalau dari dosen pembimbing Pak Mukhtar Said, Gus Said, dan Pak Mas Unu selaku dosen pembimbing, itu memberikan per periodik itu mengenai perubahannya seperti apa kayak gitu. Coba saya suruh mendeskripsikannya Pak gitu. Jadi per periodiknya itu seperti apa, lalu pasca reformasi itu juga seperti apa. Kayak gitu sih Pak kalau masukan dari dosen pembimbing ketika saya bimbingan. Betul. Jadi kan memasukkan per periode itu saya kira bagus. Cuma kok tiba-tiba muncul per periode itu dasarnya apa? Apa dasarnya hanya masukan dari luar atau apa yang menjadi dasar Anda kemudian menuliskan per periode itu? Hanya masukan dari dosen pembimbing aja Pak, dari luar Pak. Hanya masukan ya. Oke, kalau begitu saran saya, ini saya karena menjaga nama besar Pak Fajrul Falah, sehingga tulisannya harus bagus Mas. Ya. Yang ketiga tadi 1, 2 saran saya. Yang ketiga berarti kalau hanya masukan itu dirubah Mas. Sebaiknya dasar penulisan Anda memasukkan per periode itu ada dasar landasan di dalam pendekatan penulisan skripsi Anda. Jadi di dalam metode pendekatan penulisan itu kan kalau tadi metode penelitiannya kan yuridis normatif kan? Ya, Oke, clear ya? Ya, clear. Maka di bawahnya metode ya pendekatan penulisannya itu harus dimasukkan juga sebagai dasar kamu memasukkan per periode itu. Apa itu? Berarti kajian Aldi ini adalah historical approach. Ya. Historical approach. Bentar Pak, saya tulis Pak ya. Ya, tulis nanti kamu cari referensinya nanti terkait dengan yuridis normatif itu dengan pendekatan historical approach itu kamu masukkan. Ya, jadi Pak, biar runtut, biar sistematis penulisannya Aldi. Judulnya udah bagus, masuk ke latar belakang tiba-tiba hilang itu apa pentingnya kamu angkat itu kan orang bingung. Ini apa yang mau diangkat kok tiba-tiba undang-undang dasar? Masuk ke metode penelitian yuridis normatif tapi kemudian di bawahnya tiba-tiba ngangkat tentang pendekatan sejarah, mulai dari Undang-Undang Dasar 45 yang asli, RIS, kemudian sampai ke dekret dan lain sebagainya, sampai ke era reformasi. Sehingga biar tidak ada kejomplangan ini, biar penulisannya Mas Aldi ini sistematis, perlu dimasukkan metode pendekatan penulisan skripsi ini adalah menggunakan historical approach. Sehingga pendekatan sejarah itu yang menjadi dasar, nanti kalau tanya, Mas Aldi nulis tentang Undang-Undang Dasar 45 yang asli. Jawabannya karena saya menggunakan metode historical approach. Iya. Jadi kalau kayak tadi kan bingung. Kenapa Mas Aldi kok ngangkat Undang-Undang Dasar 45 yang asli atau RIS? Bingung kan? Masukan. Ya, akhirnya kan jadi masukan jadinya. Itu kan Mas Aldi ya. Kalau nanti ada yang tanya, ini judulnya sudah bagus Mas. Saya ini melihat judul udah tertarik banget. Cuma lihat isinya yang kemudian perlu banyak Anda perbaharuin. Itu ya 1, 2, 3. Sekarang yang keempat Mas Aldi. Yang keempat saya lihat
Mas Aldi itu ada teorinya tadi ya? Iya Pak. Ya oke. Teorinya siapa yang dipakai Mas Aldi? Teori konstitusi dari berbagai ini Pak, ahli Pak. Kemarin kan saya masukin satu doang Pak dari Prof. Jilmi, ternyata terus ketika dimasukkan dari apa dosen pembimbing masukin konsep konstitusi dari para ahli-ahli yang lain kayak gitu sih Pak. Kalau banyak memasukkan konsep dari berbagai ahli, itu teori atau tinjauan pustaka, Mas? Tinjauan pustaka sih Pak. Nah iya, berarti bukan teori, berarti Anda nggak ada teorinya dong? Iya, iya kemarin itu sih Pak. Oke, gini Mas Aldi, saya sangat salut itu Anda memasukkan tadi banyak pendapatnya Prof. Jimli ya, pendapatnya banyak pokoknya tadi saya lihat di presentasi Anda itu, tapi itu lebih ke tinjauan pustaka, hanya meninjau sekilas terkait dengan apa itu konstitusi, tapi belum ada teori yang Anda jadikan sebagai pisau analisis di dalam menulis skripsi Anda. Makanya kalau Anda tetap pengen menggunakan pada teorinya itu cukup satu teori ya, kalau bisa dua nggak apa-apa, tapi untuk tingkat skripsi satu teori cukup. Kalau yang tadi udah biarkan aja yang tadi itu masuk ke tinjauan pustaka, tapi kalau masih tetap ingin ada teori cukup satu atau dua aja Mas yang berkaitan dengan konstitusi. Misalnya apa, ada teorinya Jeremy Bentham misalnya Mas, terkait dengan perundang-undangan, termasuk di dalamnya ada konstitusi, itu ada yang diulas. Jadi pendapatnya atau teorinya Jeremy Bentham itu kemudian Anda analisis, Anda elaborasi, sehingga ada hubungannya dengan judul skripsi yang Anda tulis. Kalau hanya pendapatnya Pak Jimli, pendapatnya pakar terkait dengan konstitusi, itu hanya menjadi tinjauan pustaka Mas, bukan teori. Dan kalau Anda masukkan terkait teori ini, terserah siapa yang akan Anda masukkan, apakah teorinya John Locke misalnya ya, atau tadi Jeremy Bentham misalnya, monggo nggak apa-apa, dipersilakan. Yang penting itu ada hubungannya dengan lagi-lagi dengan judul. Jadi Mas Aldi, mulai judul, latar belakang, metode penulisan, pendekatan metode penulisannya, kemudian landasan teorinya itu nyambung Mas, enak orang baca Mas. Kalau sekarang yang saya terima itu loncat-loncat Mas. Judulnya Mas Aldi keren, bagus. Mau baca latar belakang pemikiran itu udah loncat Mas, nggak nyambung Mas. Nah, makanya kemudian saya minta dimasukkan kenapa pentingnya Anda ngangkat tema itu di dalam latar belakang. Ditambah kemudian tadi tentang metode penulisannya, biar nyambung apa itu yuris normatif misalnya tadi yang disampaikan oleh Mas Gus Amal tadi. Kemudian biar nyambung dengan yang Anda bahas, karena Anda bahas saya lihat tadi Undang-Undang 45 yang asli, RIS, ya sampai ke dekrit, sampai ke era reformasi, itu masukkan metode pendekatannya apa Mas? Kalau boleh saya sarankan adalah terkait dengan historical approach. Lebih keren lagi Mas Aldi, kalau Anda mau dan berani untuk membandingkan perubahan konstitusi di Indonesia dengan negara lain, itu lebih keren. Nanti pendekatannya ditambah, selain historical approach, ditambah dengan comparative approach. Membandingkan antara Indonesia dengan Inggris misalnya, antara civil law dengan common law, itu lebih keren. Itu semua saya yakin akan baca itu akan takluk Mas. Kalau Anda mampu untuk memasukkan itu. Tapi nggak apa-apa lah kalau misalnya belum bisa ke situ, yang tadi aja, biar ada kesinambungan antara metode dengan pembahasan, maka masukkanlah historical approach. Ya, nanti cari referensinya Mas Aldi. Biar bagus. Makasih Oke. Pak. Yang berapa nih? Yang kelima apa yang keberapa nih? Yang kelima. Kelima. Tadi saya lihat juga di dalam catatan kaki Mas. Ini teknis aja. Catatan kaki Mas Aldi tolong itu disamakan semua ya. Kalau misalnya di catatan kaki pertama itu menggunakan areal misalnya, samakan aja semuanya areal semuanya Mas. Kalau catatan kaki misalnya menggunakan pendekatan Amerika misalnya, pendekatan Amerika semua. Jadi konsisten Mas penulisannya. Jangan sampai catatan kaki yang pertama dengan yang kedua itu beda huruf. Saya lihatnya juga begitu, beda pendekatan dan sebagainya, itu jangan Mas. Itu merusak judulnya sampean yang sudah bagus ya. Iya Pak. Yang ketiga tadi juga yang keenam, saya hanya pengen konfirmasi lagi Mas Aldi. Itu apa sih yang dimaksud dengan perubahan formal dan non formal di dalam konstitusi Mas Aldi? Menurut Pak Fajrul Falah tadi itu.
Kalau menurut Pak Fajrul, perubahan secara formal itu perubahan yang dilakukan oleh parlemen, Pak, atau ya parlemen MPR. Kalau ketika perubahan secara non formal adalah perubahan yang tidak merubah bentuk ininya atau bentuk aslinya atau naskahnya, tetapi perubahan itu terjadi melalui tadi Pak tafsiran kayak gitu Pak, tafsiran hakim, MK, atau memang melalui perubahan-perubahan di luar konstitusi, di luar amandemen gitu Pak. Oke, berarti kalau perubahan non formal itu kira-kira bertentangan nggak Mas dengan Undang-Undang 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang saat ini dirubah menjadi Undang-Undang 15 tahun 2019? Kalau untuk menguji ke sananya saya belum ya Pak. Iya. Belum. Karena begini Mas, kalau bahasa perubahan ya, itu kan kalau di Undang-Undang 12 tahun 2011 ada dua Mas. Kalau undang-undang itu perubahan dan penggantian, revisi dan diganti. Nah, kalau yang dimaksudkan Mas Ali ya tidak merubah, tidak mengganti teks yang ada di Undang-Undang Dasar, itu kemudian dikategorikan sebagai apa Mas ya? Karena kalau mengganti berarti ada pasal yang diganti. Ini kan secara formal kan, ada pasal yang diganti. Tapi kalau menggunakan penafsiran, itu lebih tepatnya perubahan konstitusi atau penafsiran konstitusi, Mas? Penafsiran konstitusi Pak, tapi Pak Fajrul sendiri di sini itu disebut dengan perubahan non formalnya Pak, melalui di luar secara formal yang tadi dikatakan atau revision, ada yang namanya pergantian, ada yang namanya kayak gitu Pak. Oke, kalau begitu Anda nanti di pembahasan diperkuat. Kenapa kok muncul bahasa atau gagasan dari Pak Fajrul tentang perubahan konstitusi non formal? Padahal tidak ada yang dirubah berdasarkan Undang-Undang 12 itu, Mas. Ya, itu nanti kamu tambahkan aja. Saya kira itu, Mas. Ada 6 masukan yang saya sudah catat semuanya. Sudah saya kasihkan ke siapa? Ke Mas Anik terkait dengan beberapa masukannya. Terima kasih, Mas Aldi. Saya kembalikan ke Pak Anik. Terima kasih. Udah ya Mas ya. Terima kasih Seru kepada ya. Mas Erpandi dan juga Mas Baru Amal yang sudah melakukan sidang terhadap Aldi yang cukup lama ya. Sekarang sebenarnya sudah sesi berikutnya. Ya, mudah-mudahan semuanya tadi bisa diterima oleh Aldi dan Aldi segera menindaklanjuti daripada masukan arahan daripada Dewan Penguji tadi ya. Nanti kamu bisa tindak lanjuti dulu melalui catatan kamu itu, nanti terus kemudian ada catatan yang tercatat dari Mas Amal dan Mas Erpandi akan langsung dikasihkan ke kamu atau melewati saya, nanti akan saya langsung sampaikan. Terus kalau misalnya masih ada yang kurang jelas, bisa buka rekamannya ini ya, recordingnya. Ya Pak, nanti mohon dikirim Pak. Bukannya Pak. Mudah-mudahan sukses Di, mudah-mudahan lulus jadi ya. Ya, mudah-mudahan lulus. Amin, amin. Ya, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada para penguji. Kalau nggak salah ini habis ini Mas Aman masih stay di sini ya? Mas Erpandi masih Mas? Sudah selesai Gus. Oh, Mas Erpandi cuma satu ya Mas Erpandi? Satu Pak. Oh iya. Sudah. Ya, terima kasih banyak Mas Erpandi. Silakan beraktivitas. Terima kasih Mas Erpandi, sukses selalu. Terima kasih Pak Erpandi. Silakan beraktivitas kembali. Kalau Mas Amal masih tetap stay di sini karena Mas Minan sudah kontak saya tadi. Sudah waktunya masuk belum saya katanya. Terima kasih Pak Amal. Ya. Ya, silakan. Ya. Terima kasih Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.